Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam video ini kami dari kelompok 1 akan membahas atau mempresentasikan materi yang berjudul Sejarah Ilmu Pengetahuan Bidang Teknologi Pengolahan Makanan. Tujuan pembuatan video ini salah satunya untuk memenuhi tugas mata kuliah Wawasan Ilmu Pengetahuan Teknologi dengan dosen pengampu Bapak Sofyan Sohari. Sebelum ke pembahasan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Eis Sri Mulyati sebagai moderator sekaligus pemateri ke-1. Yang kedua ada Romanita Intan Mutmainah sebagai pemateri kedua. Yang ketiga ada Sheila Febriani Putri sebagai pemateri ketiga. Dan yang terakhir ada Sarah Aprisa Nadila sebagai pemateri terakhir. Baik teman-teman semua, langsung saja kita ke pembahasan materi. Mari kita sama-sama simak dan dengarkan berikut pembahasannya. Baik teman-teman, di sini saya Sri Mulyati yang akan membahas apa itu teknologi pangan, sejarah teknologi pangan dan sejarah teknologi pangan di Indonesia. Nah, teknologi pangan di sini adalah aplikasi ilmu pangan ke dalam sistem seleksi, pengawetan, pengolahan, pengemasan, distribusi, dan pemanfaatan sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan baik yang diolah maupun tidak diolah, yang bersifat aman dan tentu sangat bergizi. Nah, untuk sejarah teknologi pangan, teknologi pangan ini dimulai ketika Nicholas Appert. Nicholas Appert ini adalah penemu proses pengalengan. Pada tahun 1804, ia mendirikan ruang kerja dengan 50 karyawan untuk membuat pabrik pengalengan yang semakin terkenal, sebuah proses yang masih berlangsung hingga saat ini. Namun, ketika Nicholas Appert mengaplikasikannya tidak berdasarkan ilmu pengetahuan terkait pangan. Aplikasi teknologi pangan ini berdasarkan ilmu pengetahuan dimulai oleh Louis Pasteur. Nah, Louis Pasteur ini adalah seseorang ilmuwan kelahiran dari Prancis. Nah, sebagai ilmuwan ini ia berhasil menemukan cara pencegahan pembusukan makanan hingga beberapa waktu lamanya dengan proses pemanasan yang biasanya disebut dengan pasteurisasi, yaitu pemanasan susu dan produk susu untuk membunuh mikroba-mikroba yang ada di dalamnya dengan perubahan sifat dari susu yang minimal. Nah, untuk sejarah teknologi pangan di Indonesia ini menyangkut ke beberapa aspek. Selain aspek program pendidikan juga berhubungan erat dengan sejarah perkembangan institusi bidang ilmu pengetahuan teknologi, SDM, prasarana, dan fasilitas, juga menyangkut ke perkembangan lapangan kerja, industri, dan perdagangan produk pangan, serta dinamika masyarakat dan tren konsumsi pangan. Baik teman-teman, selanjutnya akan dibahas oleh pemateri selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romanita Intan Mutmainah. Di sini saya akan membahas materi tentang definisi dari teknologi pangan. Nah, teknologi sendiri itu merupakan pengembangan dan aplikasi alat, mesin, material, dan proses yang membantu manusia menyelesaikan masalahnya. Nah, pangan sendiri merupakan segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman. Jadi, teknologi pangan adalah aplikasi ilmu pangan ke dalam sistem seleksi, pengawetan, pengolahan, pengemasan, distribusi, dan pemanfaatan sumber hayati, produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang bersifat baik, aman, dan bergizi. Selanjutnya, manfaat teknologi pangan. Teknologi pangan memungkinkan satu produk
memiliki masa kadaluarsa yang lebih lama dengan mengubah bahan makanan menjadi makanan lain yang lebih tahan lama atau mengubah bentuknya sehingga tidak cepat basi. Sebagai contoh adalah susu sapi. Nah, teknologi pangan memungkinkan perubahan bentuk dari susu cair menjadi susu bubuk yang lebih awet atau mengubah susu menjadi keju sehingga dapat disimpan lebih lama. Nah, manfaatnya penciptaan proses pengolahan pangan, peningkatan keamanan pangan, perpanjangan daya simpan, pengamanan gizi, dan lain-lain. Dengan teknologi pangan, zat gizi dari bahan makanan juga dapat dipertahankan sehingga meskipun tidak langsung dikonsumsi, bahan makanan tersebut tidak berbahaya bagi tubuh dan konsumen masih bisa memperoleh zat gizi yang terkandung. Assalamualaikum, halo, selamat pagi. Dengan saya Sheila Febriani Putri dari GJA semester 3. Di sini Sheila akan menjelaskan tentang pengembangan teknologi dan pengawetan suhu rendah. Langsung saja, suhu tinggi dapat membantu merusak atau menghilangkan komponen anti gizi. Misalnya, inhibitor tripsin pada produk leguminosa dapat menyebabkan inaktifnya enzim-enzim perusak sehingga meningkatkan daya cerna protein dan karbohidrat dan membunuh mikroorganisme. Di sini ada 3 metode yang dipakai dalam pengolahan dengan suhu tinggi. Ada metode blanching, pemanasan atau pendahuluan, pasteurisasi, proses blanching banyak digunakan untuk sayur dan buah. Sebelum diolah lebih lanjut dengan memakai air panas atau uap air panas yang dilakukan pada suhu 82 Celcius sampai dengan 93 Celcius selama 3-5 menit. Pasteurisasi dilakukan dengan menggunakan suhu yang tidak terlalu tinggi di bawah 100 Celcius. Sedangkan sterilisasi menggunakan suhu 121 Celcius. Pengawetan dengan suhu rendah. Teknologi pengawetan dengan suhu rendah dilakukan pada kisaran temperatur 2 Celcius hingga 16 Celcius. Selanjutnya untuk proses pendinginan dan temperaturnya di 18 Celcius hingga 40 Celcius. Proses ini akan menghambat pertumbuhan mikroba membusuk. Pendinginan umumnya digunakan untuk mengawetkan produk segar seperti sayur dan buah. Sedangkan pembekuan digunakan untuk mengawetkan daging, ikan, dan produk olahannya. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan membahas pengeringan makanan dan iridasi pangan. Pengeringan makanan. Metode ini akan mengeluarkan sebagian besar air yang terkandung di dalam cairan makanan sehingga kadar air seimbang dengan kadar udara normal atau kondisi kadar air sesuai dengan nilai aktivitas air atau bisa disebut water activity yang aman dari kerusakan mikrobiologis, kimiawi, dan enzimatis. Metode pengeringan terbagi atas 5, yaitu metode penjemuran dengan memanfaatkan matahari, pengeringan udara dari pembakaran sistem, langsung dengan batch system, dan continuous system. Pengeringan dengan sistem tidak langsung dengan batch system atau dan continuous system, pengeringan dengan sistem beku, dan pengeringan dengan gelombang mikro. Bahan makanan yang dapat dikeringkan adalah buah-buahan, sayur-sayuran, jamur, herba, daging, bisa daging sapi dan babi. Pengemasan aseptik. Pengemasan aseptik ini proses untuk mencegah mikroorganisme memasuki kemasan makanan selama dan setelah dikemas. Teknologi ini pertama kali dikembangkan di Eropa sebagai proyek kerjasama dengan WHO. Selama proses aseptik, produk makanan yang steril disegel dalam lingkungan higienis. Metode pengemasan aseptik pada umumnya menggunakan hidrogen peroksida 30% yang dipanaskan selama beberapa detik. Dengan pengemasan aseptik, makanan atau minuman dapat bertahan lama di luar lemari pendingin, sehingga dapat disimpan oleh siapapun. Teknologi ini juga memperpanjang penyimpanan
bebas bahan pengawet, tidak membutuhkan proses yang lama, serta lebih ramah lingkungan. Iridasi pangan. Teknologi pangan ini juga merupakan metode penyinaran dengan menggunakan zat radioaktif maupun akselerator untuk mencegah pembusukan dan kerusakan pangan agar bebas dari mikroba. Metode ini juga akan merusak DNA mikroba tanpa merusak rasa dan nilai gizi bahan makanan. Sumber radiasi yang boleh dipergunakan adalah sinar gamma dan radionuklida, kobalt 60 atau cesium sampai 137 sinar yang dihasilkan dari mesin sumber yang dioperasikan dengan energi yang lebih kecil atau sama dengan 50 mil, dan elektron yang dihasilkan dari mesin sumber yang dioperasikan dengan energi yang lebih kecil atau sama dengan 10. Baik teman-teman semua, sekian pembahasan materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.